Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi bahan renungan perpulungan jabu-jabu kita untuk tanggal 14 Februari sampai dengan 20 Februari 2021 diambil dari Amsal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Berkata demikian bagi kita semua. Faedah daripada menuntut hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan yang jadi bahan renungan perpulungan jabu-jabu kita pada minggu ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mel Fisher adalah seorang pemburu harta karun yang mencari emas dan menemukannya. Pada tahun 1985, setelah selama 16 tahun dia berburu, akhirnya ia menemukan bangkai kapal Spanyol yaitu Nuestra Senora de Atocha di dalam kedalaman 17 meter di dekat Key West, Florida. Para penyelam berhasil mengangkat harta karun, dan harta karun itu bernilai jutaan dolar dari kapal yang tenggelam itu. Tetapi hal itu bukanlah pekerjaan yang mudah, karena mereka bekerja keras dalam waktu yang lama dan dengan menggunakan alat pendeteksi logam untuk menyelidiki setiap logam yang ditemui. Akhirnya impian dan kerja keras Fisher tidaklah sia-sia dengan ditemukannya penemuan yang besar. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahan renungan kita pada hari ini juga berbicara tentang sejenis harta yang jauh lebih berharga daripada emas, perak, ataupun permata. Karena dalam Amsal 3 ayat 14-15 dikatakan, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas, ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Apakah harta itu? Harta itu adalah hikmat yang jauh lebih berharga daripada pengetahuan. Hikmat adalah kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang didapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Amsal 2, Salomo yang meminta hikmat dan hati yang penuh pengertian kepada Allah memberitahu kita agar mencari hikmat dengan ketekunan dan kerja keras, seperti ketika kita akan mencari harta yang terpendam. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penulis kitab Amsal menuliskan petunjuk mengenai sikap yang benar terhadap hikmat yang dituliskan mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, yang ditunjukkan dengan cara kerjanya, yaitu menerima perkataan,
menyimpan perintah, memperhatikan hikmat, mencenderungkan hati pada kepandaian, berseru kepada pengertian, dan mencari serta mengejar harta terpendam. Kalau kita mencermati semua sikap yang dituliskan oleh penulis Amsal ini, kita belajar bahwa untuk memperoleh hikmat harus ada usaha yang serius, yang tidak kenal lelah, bersemangat, jauh dari putus asa, dan terbuka untuk dipimpin oleh hikmat. Mencari hikmat juga melibatkan pikiran, panca indera, hati, dan kemauan. Sikap ini dimiliki oleh orang yang tahu dan yakin bahwa hikmat yang didasari takut akan Tuhan adalah hikmat yang berharga bagi hidupnya. Karena hikmat bersumber dari Allah, maka kita perlu menyediakan waktu untuk mendengarkan firman Allah dan teratur serta bersungguh-sungguh. Kita membuka hati dan pikiran kita untuk mempelajari firman-Nya. Kita menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Dia, dan kita melakukan firman-Nya setiap hari. Jalan hidup orang yang berhikmat berbeda dengan orang yang tidak memiliki hikmat. Orang yang memiliki hikmat akan dituntun sehingga kita berjalan tidak di jalan yang jahat. Hikmat menguatkan kita sehingga tidak tergoda akan rayuan-rayuan yang membuat kita tidak bermoral. Namun dengan hikmat kita memiliki hidup bermoral tinggi dan luhur, terutama ketika kita memiliki pengenalan akan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah juga memakai beberapa cara untuk memberikan dan memberitakan firman-Nya, bukan hanya secara langsung ataupun melalui firman Tuhan, tetapi juga hikmat datang dari nasihat semua orang. Amsal 19 ayat 20 mengatakan, dengarlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak. Artinya bukan hanya firman Tuhan, bukan hanya Alkitab, tetapi kita tidak boleh meremehkan nasihat orang lain. Kita merasa kalau seseorang berani menasihati kita, orang itu mau campur tangan. Tetapi hari ini kita diingatkan bahwa Alkitab mengatakan dengan terang bahwa kita juga harus memperhatikan didikan, nasihat yang diberikan oleh orang lain. Allah juga memakai orang tua. Artinya orang tua juga punya andil untuk memberikan didikan bagi kita, menjadi saluran hikmat Allah. Orang tua menjadi perwakilan Allah untuk mengajarkan kita, untuk membentuk kita menjadi orang yang penuh dengan hikmat. Dan selain itu juga ada teguran semua orang, ya, baik orang yang dikenal maupun orang yang tidak kita kenal, yang mungkin saja tanpa kita bayangkan, tanpa kita prediksi, orang lain berbicara kepada kita, memberikan teguran yang harus dan baik untuk kita pertimbangkan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hikmat yang diberikan Allah melalui berbagai cara, berbagai proses, dan berbagai didikan bagi kita, agar kita dapat berjalan di jalan yang benar. Karena tanpa hikmat, seseorang yang berpengetahuan luas bisa menjadi penjahat. Tanpa hikmat, seorang pebisnis yang lihai bisa menjadi penipu yang ulung. Tanpa hikmat, maka seorang penguasa dengan pendidikan yang tinggi bisa menjadi penindas rakyatnya sendiri. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi pertanyaan bagi kita sekalian, apakah selama ini kita sudah menghargai hikmat? Apakah kita sudah tekun mencarinya seperti kita mencari emas? Jika ya, kita akan mendapatkan harta yang paling berharga, yakni pengetahuan akan Allah. Dan pada saat kita mengetahui dan mengenal Allah,
maka berkat yang luar biasa, kedamaian dan sukacita yang kita dapatkan. Oleh karena itu, kita harus terus mencari, bekerja dan bekerja, berproses dan berproses dengan tekun dan rajin serta setia. Ketika kita melakukannya penuh kesungguhan, dengan ketaatan yang penuh, dengan komitmen yang kuat, maka pencarian kita tidak akan sia-sia. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Juga jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya selalu dapat notifikasi. Tuhan Yesus memberkati.